Halo sahabat Pemetik, kembali lagi bersama gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Pertandingan antara Dewa United melawan Persija Jakarta baru saja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persija Jakarta dengan skor yang cukup besar, yaitu di angka 1-3. Secara statistik, penguasaan bola Dewa United di angka 51%, sedangkan Persija Jakarta di angka 49%. Tapi dari total tembakan, Persija Jakarta jauh lebih banyak, yaitu sebanyak 14 kali, di mana 6 kalinya mengarah ke arah gawang. Sedangkan Dewa United total tembakan sebanyak 7 kali dan hanya 1 kali mengarah ke arah gawang. Nah, di pertandingan ini memang gua melihat bahwa lini pertahanannya Persija sangat solid sekali. Peran Jordi Amat, peran Rizky Ridho, dan juga Alan Cardoso sangat luar biasa sekali menjaga lini pertahanan dari Persija Jakarta. Celah-celah yang dulu kelihatan ketika mereka melawan tim-tim yang lain, di pertandingan kali ini memang tidak terlihat kalau gue melihatnya. Walaupun tadi memang ada satu momen di mana golnya dari Dewa United itu berhasil dilakukan melalui umpan direct ke belakang melewati lini pertahanan, di mana Alex Martin berhasil melakukan sprint dan memberikan umpan kepada Messi Doro, di mana gawang saat itu sudah tidak terjaga. Tapi overall yang gue lihat, lini pertahanan dari Persija Jakarta sangat mampu menjaga kerapatan dan juga perangkap offside yang biasa mereka lakukan. Beberapa kali pemain Dewa United terkena perangkap offside. Kalau dari statistik, 5 kali Dewa United itu terperangkap offside. Dan memang posisinya, kecepatan dari Dewa United gue melihatnya memang nggak terlalu tinggi ya dibandingkan dengan tim lain seperti Malut United. Jadi memang dia agak susah untuk masuk ke dalam lini pertahanan dari Persija Jakarta. Persija Jakarta masih menggunakan skema yang sama dengan menguatkan lini tengah dengan melakukan beberapa serangan baik dari sisi sayap maupun dari half space maupun dari central corridor, membuat permainannya Persija Jakarta sangat bervariasi sekali. Gol yang diciptakan Persija Jakarta pun juga berbagai macam lah ya. Berdasarkan umpan dari Hanif Syahbandi ke arah Maxwell, dan Maxwell melakukan tendangan first time di dalam sudut yang sangat sempit kalau gue melihatnya, sehingga kiper dari Dewa United tidak menyangka si Sonny Stephen dan dia tidak berhasil membendung tendangan dari Maxwell. Memang sepertinya Maxwell ini predator baru nih di Liga 1 Indonesia, di BRI Super League. Karena kayaknya kalau nggak salah hampir tiap pertandingan dia mencetak gol deh. Tiap pertandingan Persija, luar biasa produktivitasnya kalau gue melihatnya. Nah, gol kedua Persija pun diciptakan dari set piece ya, umpan dari Hanif Syahbandi lagi dari titik corner, dan David berhasil menciptakan gol dengan sundulan yang cukup terarah ke sebelah kanannya, gue lupa. Nah, sedangkan gol ketiga pun diciptakan dari hasil clearance yang tidak begitu baik dari pemain Dewa United, yaitu Nick Kuipers, dan bolanya jatuh ke kaki Alano. Alano dengan keluasannya dia melakukan keeping melewati Nick Kuipers dan melakukan finishing dengan sangat indah, dan gagal lagi dibendung oleh Sonny Stephen. Ya memang di pertandingan ini Dewa United sepertinya tidak bisa melakukan perubahan yang cukup signifikan terhadap lini pertahanan dari Persija Jakarta. Mereka memang coba merubah strategi di babak kedua dengan memasukkan Lily Pali dengan berharap bahwa mendapatkan kecepatan untuk bisa masuk ke dalam jantung pertahanannya dari Persija Jakarta. Ya memang sih Lily Pali berhasil masuk, tapi ya beberapa kali pula juga dia terperangkap offside dari pemain Persija Jakarta. Memang perangkap offside yang diterapkan Persija Jakarta ini kayaknya makin lama makin efektif gue melihatnya. Karena kemarin di awal-awal perangkap offside-nya sedikit banyak yang bolong ya, ada yang bolong. Tapi kalau sekarang sangat smooth kalau gue melihatnya. Dewa United dari 4 pertandingan mereka yang baru meraih 1 kali kemenangan, itu kemarin, aduh gue lupa lawan siapa, pertandingan ini dia harus menerima kekalahan lagi. Dan ini sepertinya
PR besar kayaknya. Dan gue nggak tahu nih, apakah karena devaluasi dari manajemennya Dewa United, karena dengan komposisi pemain yang sangat luar biasa, harusnya sih Dewa United bisa memberikan lebih dari ini. Mereka poinnya pun hanya 3 sekarang. Mereka menerima 3 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Dan berharapnya di pertandingan kali ini mereka juga bisa meraih kemenangan, tapi ternyata mereka tidak bisa memanfaatkan itu, dan malah mereka akhirnya malah kalah dari Persija Jakarta. Tapi memang Persija Jakarta adalah tim yang menurut gua calon juara ya di kompetisi kali ini, di BRI Super League kali ini, musim ini, karena memang dari sisi permainan baik pun serangan dan juga pertahanan sepertinya memang sudah lengkap ya. Gua nggak tahu nih siapa yang kira-kira bisa mengimbangi. Tadi yang gue pikir Malut United ya, tapi ternyata Malut United pun juga nggak bisa. Dia hanya bisa bermain imbang dengan Persija Jakarta. Jadi sepertinya The Jack harap berbangga ya, karena tim yang mereka dukung sekarang sepertinya terjadi perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan musim lalu. Ya, dengan masuknya beberapa pemain ini sepertinya strategi yang tepat yang dilakukan oleh manajemen Persija dan mampu mengangkat peringkatnya Persija di papan atas kondisinya sekarang. Ya, pertandingan tadi memang sangat berbobot sekali kalau gue melihatnya. Sangat berkualitas sekali. Adu strategi dari masing-masing tim, kemampuan individu dari masing-masing tim memang membuat pertandingan ini lebih di atas pertandingan-pertandingan yang biasa. Ya, sepertinya memang bobot dari liga kita, kalau gue melihatnya sih semakin baik ya, makanya semakin baik dibandingkan dengan musim sebelumnya, karena dari komposisi pemain, dari segi permainan, dan dari effective playing time-nya pun juga lebih bagus, karena gue nggak melihat banyak tim yang melakukan buang-buang waktu lah, lebih banyak bermain, mencoba memainkan bola dan mencoba mengejar ketinggalan ataupun mencoba meraih kemenangan. Jadi tidak hanya sekedar bermain, dan mereka punya sesuatu yang harus mereka lakukan. Ya, harapannya di pertandingan-pertandingan lain pun akan seperti ini. Gue nggak nonton tadi pertandingan yang 2 seperti apa, tapi harapannya semua pertandingan dari BRI Super League seperti ini, sehingga kita memang mempunyai kualitas yang baik di liga kita, dan tentunya harapannya kita bahwa produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.